Oh, baik-baik. Mhm. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke kelas reading TOEFL dan kita akan belajar semua tentang bagaimana teman-teman bisa menjawab soal TOEFL reading dengan baik, gitu ya. Oke, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Mr. Imam juga ya, profil saya sedikit. Mungkin let me introduce myself in person juga. Nama saya Putra Maswan, and teman-teman boleh panggil saya Maswan ya. You can simply address me as Maswan. And at the moment, I'm studying at, yeah, I'm a student actually ya. I'm a student at the University of Melbourne, Australia. Jadi ya, saya ambil jurusan Master of Development Studies seperti dijelaskan oleh Mr. Imam tadi. Oke, dan kebetulan saya asalnya dari Aceh ya, jadi dari paling barat Indonesia ini. Oke, jadi selamat pagi atau selamat siang untuk teman-teman, selamat pagi untuk teman-teman di wilayah Indonesia Barat ya, kita masih pagi, dan selamat siang untuk teman-teman di wilayah Indonesia Tengah dan wilayah Indonesia Timur sana ya. Oke, baik, kita mulai saja kelas kita hari ini tentang TOEFL reading ya. Jadi saya baru tahu tadi Mas Imam bilang bahwa teman-teman akan eh, apa melakukan tes TOEFL-nya setelah kelas-kelas TOEFL ini ya. Jadi ini akan sangat membantu teman-teman pastinya ketika menjawab soal TOEFL nanti. Oke, kita akan membahas tentang TOEFL reading. Oke, sebelum kita bahas TOEFL reading secara spesifik, ada baiknya kita melihat dulu tes structure dari TOEFL itu sendiri dan pakai apa skill apa saja yang akan teman-teman temui di hari tesnya gitu atau di hari hanya gitu biar teman-teman nggak kebingungan gitu ya. Jadi pada umumnya untuk test structure untuk form ITP atau prediction ataupun tes di kampus teman-teman biasanya akan menemui 3 skill yang diuji dalam tesnya. Yang pertama itu ada listening comprehension di sini. Yang pertama dan itu berlangsung selama 35 menit. Kemudian dengan 50 question, dengan 50 pertanyaan yang akan teman-teman jawab gitu ya. Kemudian teman-teman setelah menyelesaikan listening comprehension, teman-teman akan langsung lanjut ke skill structure and written expression. Dan ini waktunya 25 menit dengan jumlah soal 40 soal totalnya. Dan kemudian setelah selesai menjawab ini, teman-teman akan langsung menjawab reading comprehension. Jadi reading ini ada di terakhir ya, skill terakhir yang diuji gitu dari 3 skill yang lain. Dari 2 skill yang lain maksud saya. Dan untuk reading ini yang paling banyak waktunya 55 menit ya dengan 50 pertanyaan. Walaupun ini waktunya 55 menit, tapi ketika kita jawab ini kayaknya masih kurang gitu ya. Nggak cukup gitu 55 menit dengan 50 pertanyaan yang ada. Oke, jadi untuk hari ini kita akan fokus untuk reading comprehension ya. Teman-teman sudah belajar tentang listening kemarin, dan hari ini belajar tentang reading, dan besok teman-teman akan belajar tentang structure ya di kelas selanjutnya. Kemudian bisa dilihat di bawah ini untuk skornya yang range score yang akan teman-teman dapatkan dalam mengikuti tes TOEFL adalah antara 300 sampai 677. Jadi nggak ada yang lebih dari itu. Jadi kalau temennya bilang berapa skor TOEFL-nya 700 itu nggak mungkin gitu ya. Jadi skor teman-teman itu 300 sampai 677. Kalau teman-teman mau mengikuti beasiswa ataupun keperluan kampus itu biasanya 450 sampai 550 itu ya range skor yang bagus gitu. Oke, jadi kita fokus ke reading hari ini ya. Baik, kemudian kita lihat sedikit tentang scoringnya gimana gitu Kak kalau dalam TOEFL ini. Jadi bisa dilihat di tabel ini ada tabel scoringnya untuk TOEFL. Jadi jawaban teman-teman itu akan di-convert gitu ya. Di sini number of correct-nya, maksudnya berapa jumlah jawaban teman-teman yang benar gitu ketika menjawab soal. Yang pertama ada 3 section yang tadi ya, ada listening, structure, dan juga reading.
Jadi misalnya teman-teman, contohnya di sini ya, contoh untuk kalkulasi skornya, misalnya yang ini sudah di-convert ya. Jadi pertama teman-teman meng-convert dulu number of correct-nya. Jadi ini sangat berguna kalau teman-teman melakukan tes TOEFL mandiri gitu ya di rumah gitu, atau dengan soal-soal yang teman-teman dapat di internet itu kemudian mengerjakan sendiri, teman-teman bisa menghitung skornya begini. Jadi misalnya untuk yang pertama, section yang pertama adalah listening. Jadi di sini 51, kita lihat 51 di sini berarti jumlah yang benarnya adalah 30 ya. 30 soal yang benar di listening, jadi di-convert menjadi 51. Kemudian nilainya untuk section 2, 52. Kita lihat 52 itu berarti 28 ya. Kemudian nilai untuk reading 58. Kita lihat 58 itu berarti di 43 ya total jawaban yang benar. Jadi setelah di-convert menjadi nilai ini, kemudian baru ditambahkan semua nilainya dan kemudian dibagi 3 ya. Kenapa dibagi 3? Karena ini ada 3 section, section 1, 2, dan 3. Kemudian dapatlah hasilnya di sini 161 dibagi 3, 53,7. Dan kemudian dikali dengan 10 ya. Nilainya jadi per itunya dikali dengan 10. Dapatlah nilai teman-teman, nilai skor total, nilai skor TOEFL teman-teman. Jadi misalnya di sini dengan 161 ini jadi total skornya 537. Jadi selain untuk menghitung skor, tabel ini juga berguna untuk teman-teman. Misalnya saya harus dapat berapa gitu ya di sini. Misalnya saya harus dapat 500. Jadi teman-teman bisa langsung kalkulasikan di sini. Oh, saya kalau mau dapat 500 harus benar untuk section 1-nya 30. Section 2-nya bisa 25, section 3-nya harus 40 gitu. Dan itu juga berguna ketika teman-teman melihat skill yang mana yang teman-teman lebih baik gitu daripada skill yang lain. Terkadang ada orang yang di listening-nya bagus gitu, tapi ketika di structure agak kurang gitu. Jadi bagus kan di listening-nya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi dengan tabel ini teman-teman tahu gitu harus berapa benarnya di TOEFL gitu. Jadi nggak usah mikir wah ini ada salah satu, nggak apa-apa. Kalau ada salah satu, salah dua itu nggak apa-apa ya. Selama teman-teman bisa dapat nilai yang misalnya 500 ke atas itu udah aman kok gitu. Oke, ini sedikit tentang tes scoring. Oke, mari kita langsung lanjut untuk strateginya ya. Oke, jadi pembahasan kita yang main point hari ini adalah tentang strateginya. Jadi bagaimana sih menjawab soal TOEFL reading itu? Ngapain aja kita? Ya. Jadi sangat penting sebelum kita mengikuti TOEFL itu kita harus belajar dulu strateginya biar kita tahu oh soal ini begini ya cara jawabnya biar kita nggak kelabakan gitu di hari H, nggak wah ini jawabannya yang mana gitu apa yang diminta. Itu sangat penting, kita harus tahu apa strategi yang harus kita lakukan. Karena kenapa? Karena ingat waktunya 55 menit dan um, soal yang harus kita jawab itu ada 50 soal. Oke. Jadi berikut ada beberapa strategi atau tips dan trik yang teman-teman bisa gunakan ketika menjawab soal TOEFL reading ini ya. Oke, yang pertama adalah improve your vocabulary. Jadi improve your vocabulary ini atau menambah kosakata bahasa Inggris teman-teman itu bisa dilakukan kapanpun gitu ya. You can do it anytime, anywhere, kapanpun dan dimanapun. Kenapa? Teman-teman misalnya dengan membaca buku, membaca caption di Instagram misalnya, dan sebagainya. Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengimprove vocabulary. Yang pertama adalah read in English as much as often as you can ya. Baca apapun dalam bahasa Inggris gitu, kapanpun, dimanapun. Jadi contohnya dengan read text on a variety of topics. Jadi apapun ya, ini bisa apapun.
Untuk menambah vocabulary itu, teman-teman bisa baca berita berbahasa Inggris, bisa baca buku berbahasa Inggris, atau mungkin sekarang kita pastinya buka sosial media itu ya, Twitter, Facebook, kemudian Instagram. Coba cari apa feed-feed atau post yang berbahasa Inggris itu. Itu juga akan membantu teman-teman dalam mengimprove vocabulary-nya ya, menambah kosakata teman-teman dalam bahasa Inggris. Kemudian continually expand your vocabulary knowledge, yaitu dengan cara study vocabulary by making a list of antonym and synonym. Cara yang kedua yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan mengekspand gitu ya. Teman-teman udah tahu satu kata. Dari satu kata itu teman-teman bisa memperluasnya itu dengan cara mencari sinonim dan antonimnya. Ini akan sangat-sangat berguna ketika teman-teman menjawab soal reading TOEFL. Kenapa? Karena pastinya di dalam soal reading itu ada pertanyaannya itu tentang sinonim gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu satu kata itu dan tahu sinonimnya itu akan sangat-sangat membantu. Dan misalnya seperti ini, nanti ada pertanyaan what the intelligent means gitu ya. Oh, kita tahu intelligent itu bisa jadi clever, bisa jadi smart, bisa jadi bright. Dari situ aja kita bisa kemudian teman-teman juga bisa melakukan ini, expand your vocabulary by analyzing the part of a word. Jadi ini juga penting ketika teman-teman belajar vocabulary itu, teman-teman melihat word class-nya atau word families. Jadi kata tersebut masuk ke family yang mana gitu ya, kelompok yang mana. Apakah ini juga sangat berguna ketika menjawab soal vocabulary. Jadi misalnya nanti contoh seperti tadi, this one means gitu, intelligent means gitu ya. The vocabulary misalnya bla 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 means gitu ya. Kita bisa lihat oh ini masuknya ke adjektif. Jadi jawabannya pasti adjektif juga gitu ya. Nggak nanti pasti ada noun, ada adjektif, ada verb mungkin. Tapi katanya hampir sama. Jadi dengan kita bisa membedakan oh ini salah ini karena ini di teksnya ini adjektif. Jadi kalau mau kita ganti harus adjektif juga gitu. Jadi ini nggak mungkin jawabannya noun. Dengan begitu teman-teman akan tahu gitu dan itu akan memudahkan teman-teman dalam menjawab soal reading gitu ya. Kemudian juga teman-teman bisa belajar tentang prefix atau awalan gitu seperti contohnya in atau an dan lainnya ya. Contoh in misalnya insufficient itu maksudnya tidak gitu ya. In an itu atau ir itu biasanya menunjukkan tidak. Misalnya juga unstoppable ya. Stop, unstoppable gitu. Jadi pemulaan kata itu juga penting. Kemudian juga akhirannya seperti contohnya able ya. Misalnya understand jadi understandable. Berarti menunjukkan bahwa ini ability, dapat dimengerti gitu. Atau apa lainnya misalnya predictable, dapat diprediksi begitu ya. Itu teman jadi teman-teman ketika pertama adalah membaca semua topik yang teman-teman senangi gitu ya. Teman-teman nggak harus cari topik, harus baca sesuatu yang nggak disukain gitu. Sukanya apa? Misalnya teknologi, tapi bacanya tentang um, apa? Tentang science misalnya atau tentang fashion ya. Itu jangan. Lebih baik yang teman-teman senangi gitu. Jadi itu akan lebih mudah gitu. Kalau kita suka baca artikelnya, kita juga senang gitu mau baca lagi gitu ya karena menarik gitu. Oke. Itu tips yang pertama. Kemudian kita lihat strategi selanjutnya. Ini yang kemudian ini kalau yang tadi itu strateginya itu umum banget gitu ya. Strategi yang awal yang teman-teman bisa lakukan dimanapun kapanpun yaitu improve your vocabulary. Yang kedua ini kita masuk lebih spesifik untuk readingnya. Ini ketika teman-teman mengerjakan tesnya yaitu selalu lakukan skimming. Skimming ini apa? Jadi, to get the main idea of the text, you'll want to employ a method called skimming. This is where you essentially read at high speed, reading for overall meaning rather than detail.
Jadi di skimming ini pendeknya adalah membaca cepat gitu ya. Ini sangat berguna untuk teman-teman dalam menjawab soal main idea atau ide pokok gitu ya. Pertanyaan jenis ini pasti muncul selalu gitu ya di TOEFL, nggak pernah enggak gitu. Jarang banget gitu, nggak mungkin enggak gitu ya. Dalam teksnya itu pasti muncul pertanyaan yang pertama itu what is the main idea, what is the main topic, bla 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 ya. Jadi di sini sangat penting melakukan skimming. Dengan skimming, teman-teman nggak harus baca semua. Jadi biasanya kita kan pas ada teks, kita baca gitu semua. Dan itu akan kehabisan waktu gitu ya. Karena kita nggak punya banyak waktu, jadi jangan kita harus menggunakan waktunya dengan baik ya. Jadinya lakukan skimming untuk main idea. Karena kita tidak perlu detail gitu tentang isian di tengah itu nggak perlu. Jadi dengan skimming kita hanya perlu baca kalimat pertama di tiap paragraf dan kalimat terakhir di tiap paragraf. Itu aja yang perlu kita baca gitu. Itu dengan kita baca itu sudah bisa menjawab main idea. Jadi kita tidak perlu baca seluruh teksnya karena itu panjang ya. Teks bacaan di reading itu sangat panjang gitu ya. Jadi kalau kita baca semua, kita mau ngerti semua ide dalam atau setiap kata atau kalimat dalam teks tersebut, itu tidak mungkin ya di TOEFL itu karena kita nggak punya banyak waktu gitu. Jadi please do skimming. Skimming itu yaitu membaca cepat gitu ya. Kita baca, oh oke, oh ini ya maksudnya ya. Jadi kita nggak perlu lihat detailnya di skimming. Oke. Jadi on TOEFL test, you can usually get the main idea by looking through the first line of each paragraph and the conclusion. Jadi hanya perlu membaca baris pertama di tiap paragraf ya. Kalau ada satu paragraf ya baris pertamanya. Kalau ada 2, 3, 4 ya tiap-tiap paragrafnya baris pertamanya itu harus dibaca semua. Dan baris terakhir di paragraf terakhir itu kita baca semua. Kita biar bisa dapat, oh ini maksudnya ya. Gitu. Ini sangat berguna untuk menjawab soal main idea gitu ya. Kemudian Kak, kalau kita menjawab soal yang lain itu gimana? Itu kita tidak perlu pakai skimming, tapi kita pakai scanning. Jadi strategi yang kedua adalah scanning. Kalau yang tadi kita membaca cepat tanpa memperdulikan detail, yang scanning ini kita fokus ke detail tanpa perlu fokus ke hal-hal lain gitu ya. Jadi intinya teman-teman nggak harus tidak dianjurkan untuk membaca keseluruhan teks yang diberikan. Jadi di scanning ini adalah this is where you move your eyes quickly down the text looking for specific information. Ini misalnya kita untuk mencari untuk mencari jawaban untuk pertanyaan vocabulary begitu ya. What does this mean gitu ya? What is this word mean gitu. Jadi kita langsung itu menjadi keywordnya, kita langsung cari di teksnya langsung. Jadi on the test, read through the question and make a mental note of few keywords like object, title, states, and others, and then try to locate them in the text. If you already know what you're looking for, you can find the information quickly and search within the same area for the answer. Jadi maksudnya ketika teman-teman melihat pertanyaannya, oh pertanyaan vocabulary, where you can find this information misalnya ya, dalam stated question misalnya. Teman-teman hanya perlu melihat kalimat itu dalam teks gitu ya. Ini pembahasan ini gimana? Jadi kita tinggal lihat scanning langsung dari atas. Oh, kita lihat semuanya tanpa teman-teman nggak harus baca ya, nggak harus dibaca semuanya. Yang penting kita cari aja kalimat yang membahas yang ada di pertanyaan itu. Udah dapat, baru kita baca kalimat tersebut. Karena di situ jawabannya. Jadi kalau teman-teman baca dari atas sampai bawah itu tidak akan membantu karena nanti kita makin bingung gitu karena banyak banget informasinya. Jadi yang sangat penting di dalam menjawab soal reading itu adalah skimming dan scanning. Lakukan ini ya, sangat-sangat dianjurkan. Karena ini akan menghemat waktu teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat strategi selanjutnya ada do the easy question first ya. Selalu ingat ini ya. Lakukan atau jawab dulu soal yang mudah
Jangan fokus ke soal yang sulit dulu ya. Karena dalam TOEFL itu tidak ada pengurangan nilai kalau salah, ataupun tidak ada bobot khusus untuk tiap soalnya. Jadi teman-teman tidak harus menjawab soal yang susah. Semua pertanyaan itu bobotnya sama. Mau jawab yang mudah dulu juga nilainya 10 ya, seperti kita kalikan tadi di awal. Kalau mau jawab yang susah juga nilainya 10 gitu. Jadi untuk menghemat waktu teman-teman, jawablah pertanyaan yang mudah dulu. Jadi pertanyaan yang mudah itu seperti apa? Seperti vocabulary question, itu pertanyaan yang mudah. Itu tidak akan memakan banyak waktu. Teman-teman udah lihat vocabulary-nya di line ini, langsung lihat ke line berapa itu, udah dapat gitu. Tinggal dilihat maksudnya apa sih ini yang mendekati, udah. Jadi nggak perlu dibaca paragraf-paragrafnya. Jadi selalu apa? Jawab soal yang mudah dulu. Jadi on the TOEFL you will encounter a mixture of question types, some significantly harder than others. Jadi ada banyak tipe pertanyaan dalam TOEFL itu ya. Jadi lihat dulu yang mana yang mudah dijawab, jawab itu dulu. Remember that you have 10 minutes for each tag. Teman-teman akan mendapat 5 teks dalam untuk 50 pertanyaan itu ada 50 teks. Maaf, 5 teks maksudnya, 50 pertanyaan dengan 5 teks yang diberikan. Jadi masing-masing teksnya teman-teman harus mengalokasikan waktu sebanyak 10 menit gitu ya. Jadi benar-benar harus dipikirkan gitu waktunya. Ideally, when answering each question type, you should also leave yourself a couple of minutes, navigate back through to the question, and double check your answer. This is where your skimming and scanning practice will pay off ya. Jadi karena kita juga akan butuh waktu untuk kalau teman-teman ikut paper based test yang diisian yang bulat-bulatin yang hitam itu, kalau dengan apa tes paper yang seperti ujian biasa gitu di sekolah atau di universitas ya. Tapi sekarang karena lagi pandemi mungkin semuanya komputer ya. Tapi tetap teman-teman akan butuh waktu gitu untuk navigate. Oh, mau lihat lagi pertanyaan 10 udah dijawab belum ya? Ini udah mana yang belum dijawab, mana yang itu juga akan memakan waktu. Jadi kalau teman-teman mengalokasikan 10 menitnya untuk jawab soal semua juga nggak mungkin gitu ya. Juga harus dialokasikan untuk navigasinya untuk mencek jawaban lagi ini udah benar nggak itu benar nggak saya isinya di nomor 11 isinya tadi B bukan A gitu terkadang kita salah klik gitu jawabannya atau salah bulatin itu bisa terjadi juga ya jadi always remember do the easy question first jadi mudahnya ya jangan pernah menjawab soal main idea pertama. Ide pokok itu dijawab terakhir aja. Jadi selalu jawab soal vocabulary duluan. Itu karena itu yang mudah ya. Kemudian setelah kita membaca vocabulary itu, teman-teman akan tahu idea dari teks itu. Oh ini teks ini bahasnya ini ya gitu. Jadi kemudian ketika menjawab soal main idea question, teman-teman sudah tahu gitu. Oh idea dari teks ini tentang ini misalnya tentang teknologi atau tentang science atau tentang lainnya gitu ya. Oke. Oke, kemudian strategi selanjutnya ini ya, ini sangat penting yaitu time management and focus. You have to remember TOEFL is a time test, maksudnya ya, it's a one sitting time test actually ya. Teman-teman one sitting, ini teman-teman nggak punya waktu jeda ya di TOEFL ini. Jadi dari listening sampai reading itu dilakukan dalam sekali duduk gitu ujiannya. Tidak ada waktu, oh saya mau break dulu gitu, mau makan siang, itu nggak bisa. Jadi memang harus nggak kejar tayang juga, maksudnya sekali jalan gitu ya dari listening kemudian langsung ke structure, kemudian langsung ke reading ya. Jadi menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam. 2 jam ya. It's a long time, it's a long time. Jadi dan karena reading ini dilakukan yang terakhir, teman-teman saya yakin sudah duluan bingung dengan listening tadi, kemudian bingung dengan structure, gimana ini yang benarnya yang mana, ini bla bla bla, kemudian harus menghadapi reading yang bacaannya lumayan banyak. Seringnya gitu yang saya lihat ketika saya di kampus dulu ya, kan saya dulu di kampus juga harus ikut TOEFL ini gitu untuk
ujian akhir itu ya, ujian skripsi misalnya. Jadi itu banyak teman-teman yang saya lihat ketika reading 15 menit udah keluar gitu. Ya, itu mungkin karena udah bosen banget gitu. Maksudnya udah bosen, udah bingung, ya udahlah mau ngapain lagi gitu. Bisa jadi begitu ya. Jadi teman-teman makanya time management dan fokus itu sangat penting di reading ini ya, di TOEFL keseluruhannya, apalagi di reading ini. Karena teman-teman udah capek duluan di listening dan structure, sudah menghabiskan 1 jam untuk itu, udah fokus gitu, ini yang benar yang mana, apalagi di structure itu banyak banget soalnya, 40 soal tentang structure semua, yang mana dan bla bla bla. Oke, please jangan di anonet ya, jangan di drop bla 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 semuanya. Okay. Especially for reading tests, you need to keep your focus since there are 5. How to this one ya? Oke. Oke, balik lagi ya. Jadi ada 50 pertanyaan. Dan teman-teman memang harus mengalokasikan waktunya dengan baik ya. Karena ada 5 teks dan 50 pertanyaan. Jadi fokusnya memang akan terpecah pastinya. Teman-teman akan bingung sendiri, akan capek sendiri di sini. Makanya you have to keep your focus. Kalau teman-teman ikut TOEFL-nya di online begini ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ikutnya di kelas gitu rame-rame, itu kita terkadang ke-trigger gitu. Ketika ada teman kita yang wah 30 menit udah keluar gitu ya. You don't have to do that. Jadi itu nggak usah dipusingkan gitu. Kalau temannya keluarnya 10 menit itu bukan berarti dia udah bisa jawab semua. Itu bisa jadi dia udah bingung banget, nggak tahu mau ngapain lagi, ya udah selesai. Jadi teman-teman gunakan waktu 50 menit, 55 menit itu dengan baik. Di TOEFL test ini tidak berarti ya, itu tidak penting gitu teman-teman keluar cepat nggak cepat itu berarti pinter, berarti udah benar semua, itu nggak ada urusan. Yang penting dikasih waktu 55 menit, gunakan dengan baik ya untuk waktunya. Jadi nggak usah mikirin mau keluar cepat, mau ini dan bla bla bla. Karena 55 menit itu juga waktu yang kurang menurut saya ya, karena teksnya itu lumayan panjang untuk kita baca dalam 50 dan nggak hanya membaca teks tapi juga kita harus menjawab soalnya. Jadi 55 menit itu teman-teman masih di soal 40 nanti udah kok 5 menit lagi gitu ya. Kok 5 menit lagi. Ya, kalau teman-teman sudah ini pasti terjadi gitu ya atau bisa aja terjadi gitu ya. Kalau misalnya tinggal waktu 5 menit lagi, kita masih ada 10 soal yang belum terjawab. Itu kalau itu saran saya ya, kalau teman-teman mau lihat lagi ya nggak masalah kalau memang bisa. Tapi kalau tinggal 5 menit lagi, teman-teman harus ngecek jawaban lagi juga gitu ya. Silahkan isi silahkan ditebak nggak apa-apa karena tidak ada pengurangan nilai. Jadi lebih baik diisi daripada dikosongkan. Kalau tebakan teman-teman benar itu ya tambah poin. Kalau salah ya nggak nambah poin gitu ya. Jadi ngapain? Jadi jangan dikosongkan karena nggak ada gunanya juga gitu ya. Kalau salah ya dianggap kosong. Setidaknya kita isi. Kalau tebakannya benar ya alhamdulillah gitu ya. Menambah poin teman-teman. Jadi jangan pernah meninggalkan jawaban yang tidak terisi. Isi semua jawabannya. Kalau waktunya sudah mepet, tebak aja nggak apa-apa. Jadi always fill all of the questions ya. Answer all of the question. Oke. Kemudian strategi selanjutnya adalah ini ya. Ini teman-teman udah tahu strateginya tadi, ngapain aja di hari H atau harus ngapain aja untuk bisa jawab soal reading. Yang pertama tadi menambah vocabulary, kemudian skimming yaitu membaca cepat untuk untuk pertanyaan main idea, kemudian scanning yang sangat berguna untuk untuk pertanyaan vocabulary, kemudian ada manajemen waktu ya dan
stay fokus dalam menjawab soal reading gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu itu semua, sekarang ngapain? Ya sekarang yang wajibnya adalah practice, practice, practice. Kenapa saya buatnya 3 begini? Seharusnya lebih banyak sih ya. Because you won't get a perfect score di sini ya. Jadi this boy ya, si siapa ini, si mas-mas ini dia mau dapat perfect score. Jadi you have to practice a lot gitu ya. Gak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, bisa jadi 4, 5 kali. Biar teman-teman tahu, oh begini ya, karena teman-teman akan dengan terbiasa, dengan praktis, teman-teman akan terbiasa, oh menjawab soal ini begini ya bagusnya, oh menjawab soal seperti ini bagusnya begini. Kemudian ketika praktis, teman-teman gunakan waktu yang dianjurkan gitu ya, ada 55 menit untuk 50 soal. Jadi untuk awal-awal boleh gitu, coba lihat dulu. Oh, saya kalau soal main idea saya lebih dari 1 menit gitu ya. Gimana ini waktunya bisa dikurangkan gitu. Jadi coba cari strateginya gitu. Coba membiasakan baca cepat gitu, skimming. Kemudian kalau di vocabulary, oh saya bisa dapat jawaban vocabulary itu hanya dalam waktu setengah menit gitu ya. Oke, baik, ini bagus gitu. Jadi saya bisa alokasikan waktu lebih setengah menit lagi itu untuk main idea nantinya karena itu butuh banyak waktu. Jadi dengan praktis teman-teman akan bisa mendapatkan trial and error gitu ya. Teman-teman tahu teman-teman bagusnya di mana, di skill yang mana, kemudian bagusnya juga di apa di pertanyaan yang mana. Jadi fokus ke soal itu duluan daripada memaksakan diri untuk menjawab soal lainnya. Gitu ya. Okay, so you have to do practice, 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 practice a lot. Oke. Okay. Kemudian untuk practice, teman-teman bagusnya tahu dulu ya. Jadi kita akan lihat tentang question type. Jadi dalam soal reading ini ada beberapa tipe soalnya, tipe pertanyaan, dan teman-teman harus tahu ini untuk menjawab reading dengan baik gitu ya. Kalau teman-teman tidak tahu soalnya, bentuk soalnya duluan, itu akan sangat membingungkan, nanti akan melelahkan juga gitu, karena kita nggak tahu, wah ini soalnya nanya apa ya, oh yang ini minta jawabannya yang seperti apa ya. Terkadang hampir sama seperti stated, unstated ya, itu hampir sama, tapi jawaban yang diminta itu berbeda gitu. Jadi you have to know the idea behind it gitu. Dengan tahu tipe-tipe pertanyaannya, teman-teman jadi tahu strategi mana yang harus diaplikasikan, apakah skimming atau scanning ya. Baik. Oke, ayo kita lihat tipe-tipe pertanyaan yang ada di reading TOEFL. Jadi bisa kita bilang tiap teks itu per teks itu ya ada 5 teks, ada 50 pertanyaan. Jadi per teks itu kurang lebih biasanya setiap soalnya per teks itu antara 8 sampai 12, tapi umumnya 10 gitu per teks ya, ada 10 pertanyaan. Dan 10 pertanyaan itu masuk ke dalam 5 tipe pertanyaan ini ya. Ada main idea topic, kemudian directly answer question, kemudian indirectly answer question, dan yang keempat ada vocabulary question, dan the last one is overall review. Oke ya. Jadi jadi coba kita aplikasikan tiap-tiap topik ini ya, tiap-tiap tipe pertanyaan ini dengan strategi yang tadi ya. Oh ya, sebelumnya saya mengingatkan untuk penjelasan dari tiap-tiap tipe pertanyaan ini berikut dengan contoh soalnya akan saya bahas di kelas siang nantinya ya. Nanti akan saya rekam dan dikirimkan oleh admin kepada teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi untuk contoh soalnya nanti. Jadi kita lihat sekilas saja dulu tentang tipe-tipe soalnya dan strategi apa yang bisa kita lakukan. Jadi untuk main idea question atau topik ini, seperti saya bilang di awal tadi bahwa menggunakan skimming, itu membaca cepat. Harus diingat lagi, tidak disarankan bagi teman-teman untuk membaca keseluruhan teks. Jadi jangan ngabisin waktu pas lihat teks,
baca teksnya duluan gitu, kemudian bingung dengan kalimat kata-katanya gitu dan sebagainya. Jadi yang harus dilakukan pertama ketika membaca soal reading itu adalah soalnya dulu gitu. Lihat soalnya, analisis 10 pertanyaan di teks pertama, yang mana yang mudah dulu, jawab itu dulu ya. Jadi soalnya yang dilihat, bukan teksnya. Ketika udah lihat soalnya, apa yang diminta soalnya, lihat ke teks. Jadi teksnya tidak perlu dibaca keseluruhan. Atau teman-teman mau mengetahui nanti misalnya bingung, wah saya nggak tahu ini kata ini apa, nggak perlu ya. Jadi teman-teman nggak harus tahu semua kata yang di situ karena kata-kata dalam reading TOEFL itu memang terkadang sangat tinggi gitu. Jadi itu susah untuk diketahui gitu. Memang ada beberapa kata yang jarang digunakan malahan gitu. Kata-kata yang biasanya kita temukan dalam puisi gitu. Jadi memang sangat jarang ini apa gitu ya. Jadi kalau memang kata itu tidak masuk ke soal, teman-teman nggak usah bingungin itu. Uh, anggap aja itu angin lewat gitu ya, ada di situ tapi tidak contribute gitu, tidak mempengaruhi ke pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk yang pertama skimming, yang kedua directly answer question itu scanning karena teman-teman bisa melihat jadi ada keywordnya yang diberikan. Jadi misalnya this statement bla 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 itu directly answer question ya. Di statement kita hanya perlu menggunakan keyword itu ke dalam teks. Jadi gunakan scanning di sini. Begitupun juga dengan indirectly answer question, ini juga menggunakan scanning gitu ya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk vocabulary question. Ya, ini totally scanning ya. Memang teman-teman harus mencari arti dari vocabulary itu sendiri. Dan terakhir untuk overall review, kedua-duanya bisa dipakai karena di overall review ini ada beberapa jenis gitu ya, ada 2 jenis ya, umumnya 2 jenis pertanyaan di sini di overall review ini. Jadi ada pertanyaan yang teman-teman harus pakai skimming karena seperti overall idea, purpose of the text gitu, itu pakai skimming. Tapi untuk misalnya what is di course, di tone dan bla bla bla, teman-teman bisa pakai scanning ya. Jadi teman-teman bisa tahu nanti, oh ini skill yang mana yang perlu dilakukan atau strategi apa yang perlu dilakukan biar teman-teman nggak menghabiskan waktu terlalu banyak dalam menjawab soal TOEFL reading. Oke, baik. Ya, mungkin ini sedikit penjelasan tentang TOEFL reading ya. Nanti tentang tipe soal gitu yang akan teman-teman temui dalam TOEFL reading. Di kelas selanjutnya saya akan bahas tentang tipe soal ini masing-masing dan contoh soalnya. Baik. Mungkin ini sudah 45 menit. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan mungkin di-type di chat box ya. Any question? Oke, sangat terima kasih Kak Mas Wan ya. Oke, ya saya balik lagi ke Mas Imam ya. Ini sangat jelas sekali gitu ya untuk teman-teman ya. Ini suara saya nggak putus-putus kan? Aman Mas, aman Mas. Aman ya. Oke, terima kasih ya. Ini soalnya kadang suka putus-putus ya. Oke, teman-teman ya, kita masih ada waktu beberapa menit lagi ya. Kita buka seperti kemarin ya. Kita ada 3 sesi pertanyaan untuk teman-teman ya. Teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand ya. Silakan angkat tangannya ya. Teman-teman bisa angkat tangan di reaction ya. Teman-teman bisa ada di menu reaction di bawah itu. Teman-teman klik saja terus teman-teman bisa raise hand ya. Nah, jadi kita buka untuk pertanyaan-pertanyaan di siang hari ini. Ya, silahkan kami tunggu teman-teman. Di chat juga boleh gitu ya, teman-teman. Kalau tidak mau langsung nanya, teman-teman juga bisa tanya di chat ya, teman-teman ya. Nah, ini juga sudah mulai nih. Ada yang nanya di chat Kak Maswan, ini dari Kak Indri ya. Kak Indri bertanya, Kak, contoh soal yang tersurat dan tersirat dalam reading itu seperti apa ya, Kak? Itu pertanyaannya Kak Maswan. Yang oke, sebentar di chatbox ya Mas ya? Ya, di chatbox. Kelihatan nggak?
Oh, di saya tolong kasihin. Oh, enggak, di chat saya yang terakhir yang masuk ini tentang unmute ya dari peserta, dari teman-teman yang minta Oh unmute. ya, berarti ini semua hanya ke Mas ya. Oke, boleh diulang Mas nanti tadi soalnya tentang stated ya, tentang directly answer atau indirectly ya. Jadi pertanyaan dari Kak Indri, contoh soal yang tersurat dan tersirat itu seperti apa di reading tuple? Oke, baik. Oke. Sebenarnya kita akan membahas itu lebih detail nanti di kelas siang ya, Mas. Tapi nggak apa-apa, saya kasih lihat untuk teman-teman. Di sini ada yang tersurat dan tersirat ya. Oh, dari indirectly ya. Oh, jadi ini tadi maaf namanya Kak Indri ya. Jadi Kak Indri contohnya untuk pertanyaan yang tersirat gitu ya. Jadi misalnya bisa dilihat ini teksnya. Kemudian contoh pertanyaan nomor satunya. According to the passage, the National University of the United States. Berarti ini tersirat dan maksud tersirat di sini atau directly stated ini adalah teman-teman bisa mendapatkan kalimat ini dalam teks dengan mudah gitu. Cari aja kalimat ini gitu. Yang dibahas tentang National University of the United States itu di mana gitu. Ada nggak gitu kalimatnya? Di sini ya. Jadi bisa dengan mudah didapatkan. Atau pertanyaan yang lainnya seperti which of the following is not mentioned in the passage about Andrew Carnegie? Gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan oh ya maaf. Ya, yang pertama itu untuk stated ya. Yang pertama untuk stated, untuk yang tersirat, sedangkan yang keempat ini tentang yang oh ya maaf, ini yang ya gimana sih maksudnya ya, ini yang stated, ini yang unstated ya. Sorry ya, saya bingung dengan kata dalam bahasa Indonesia-nya. Ini stated maksudnya dijelaskan, dan sini yang tidak stated ya. Kalau yang stated misalnya maksud saya tadi teman-teman bisa mendapatkan dengan mudah gitu surat seperti ya. Berarti teman-teman harus menyimpulkan, tapi bisa tahu juga gitu. Misalnya contohnya di sini, which of the following is not mentioned in the passage about Andrew Carnegie? Kita cari gitu. Jadi keyword di sini adalah si Andrew Carnegie ini, Carnegie ya. Nah, tidak di state di sini berarti ya, makanya itu dianggap surat. Kita harus menyimpulkan sendiri gitu Kak Indri ya. Oke, terima kasih Kak Maswan ya. Oke, next ini dari Kak Joanna ya. Dari Kak Kate. Ya, terima kasih Kak Maswan ya. Oke, next ini dari Kak Joanna ya. Ini Kak tips menentukan main ID ya. Di paragraf dengan cepat gimana ya Kak? Paragraf dengan cepat gimana ya Kak ya? Oke, main idea ya. Oke. Oke, baik. Untuk main idea, ya seperti saya bilang tadi, strateginya itu adalah skimming. Skimming itu sangat-sangat penting gitu ya untuk aja. Dan itu sering muncul di pertanyaan pertama di teksnya ya. Untuk tiap teks gitu. Kalau ini kan pertanyaan mulai dari nomor 5 gitu ya. Maksudnya di awal untuk setiap teks itu biasanya jawab pertanyaan pertama untuk tiap teks tersebut itu mengaplikasikan skimming, yaitu membaca baris pertama di tiap paragrafnya. Kalau seperti ini ada 2 paragraf, misalnya the passage mainly discuss. Ini menanyakan main idea sampai titik. Misalnya untuk yang pertama di sini ada hurricanes generally occur bla 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 bla
sampai ke ocean ini ya, sampai baris ketiga ini masih kalimat pertama, yang kedua, kemudian kita baca kalimat terakhir dari paragraf ini. Kebetulan di sini kalimat terakhirnya ini juga sarapan. Sarapan. Oke, Mas. Oh, maaf. Masih putus-putus ya suaranya ya? Masih putus-putus ya suaranya ya? Oh, let me check. Oh, halo. Ya, jelas. Sudah jelas kok, Kak. Baik. Ya. Cek. Udah jelas, Kak Mas. Halo. Masih? Iya. Saya ulang aja ya. Oke, baik. Oke, maaf ya. That's the drawbacks ya, the disadvantages of online class inilah ya. We have to deal with internet connection ya. Jadi masalah internet itu pasti terjadi gitu di online class. Oke, baik. Jadi misalnya pertanyaan nomor 5 ini, the passage mainly discuss, ini menanyakan ide pokok ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah membaca kalimat pertama di tiap paragraf yang ada. Kalau ada satu ya satu paragraf aja. Kalau misalnya ada 5 gitu, biar hurricanes generally bla 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 sampai ke of the ocean di baris ketiga ya. Jadi diingat kalimat bukan barisnya. Saya nggak bilang baris pertama, tapi kalimat pertama sampai titik mengalami. Oke. Masih putus-putus kah Mas Imam? Oke, memang agak masih putus-putus ya, tapi oke lah ya. Nanti teman-teman tetap kita berikan memang recordingnya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Oke lah, tapi nggak apa-apa ya. Sekali lagi sangat terima kasih untuk hari ini Kak Maswan ya. Ini satu insightful yang luar biasa dari Kak Maswan, Semoga nanti teman-teman terbantu dengan semua ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Jadi nanti teman-teman bisa merasakan, oh seperti ini loh ya, ternyata gitu ya, bentuk-bentuk soalnya, macam-macam soalnya, dan bagaimana cara menjawabnya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti juga masih ada kelas kedua gitu ya dari Kak Maswan. Jadi teman-teman sore akan kita infokan lagi di grup Telegram ya. Sekali lagi sangat terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi besok jam 8 pagi ya. Besok jam 8 pagi. Nah, ya, mohon maaf sekali karena suaranya macet-macet. Di saya pun juga macet-macet, nggak tahu ya. Ini mungkin lagi bermasalah secara berjamaah atau gimana, nggak ngerti. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Maswan. Ya, terima kasih teman-teman untuk yang hadir pada siang hari ini. Kita ketemu lagi nanti sore teman-teman ya. Selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesi.